komita lapas wangasang peran nang tujuan akan menunggang suana ang kumale mati unte tewetasik na kuamin bagi yang lain mulai namung otubon bang apatah siapa nam endo mutu mangimang ra aku bulan itu kasan pekarangan ku jong ko ino kuang tak ku ini Yesus minta tujuh. Kembali aku. Oh. Ibu kapal itu. Telah pergi meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Komita lapas wangasang peran nang tujuan akan menunggang pakatan dan bong itu temo komita jangkana dari dukungan tae susina lalan kasendian sia hidupna makari kami tae susina lalan kasendian sia hidupna masemi puangku nang pangembali pentionanku saku tutun bayang kemelan bioy upomelon na tontong verlilengan kuporongan kuang sembetona kamarang pasami siakagari turi pabegemo kutang magyang belang naku isang lang at tulang sa pinangku tutuntong bayan kemerang dihoy kupomelon naman tontong mibengan kuporungan kuang sendetona Yesu yang juru selamat asya kapupuan naran panganpak na pina masalok na rampoy moroni ka maturu-turuan siya kamarampasan di umay kuang matua umpotete Yesu Kristus. Amen. Maado ko mo kami. Tuhan kita biasanya pasal patang puluh nasan angka kedua siya ko angka 90 dan nanti lagi lana paanan kadang aku untuk tema nak buat kadang aku apa iko keto Israel tahu aku tumangka ipelelang sa bati na Abraham sama aku tukuala diomay randam nang isya kutambay diomay dalayang ulang ang kukuay lago iko mo taunku iko mo tukupelelang sa asyata aku sa diangan ko daan mataku berana kurang ko daan magiang mentiroti ko law berana aku nutulu kapinambangmu upamato ang siya tumpaden kasalamaran. Amin. Sa penanan itu penanan susidong ng arangtonan arangtonan nakasalu siya rimbong susidu ka pena
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Masalah ini. Ibu dikipan ekonomi pulang, mana tu orang dah maritik, aku resmi agama, ia perkara tentang informasi tentang sama pada di satu makan sekiranya kalau sekarang itu yang lagi suka orang berburuknya dalam hal kepada sekiranya kembali tadi orang teknik butuh Korea. Malah nanti maka ada semua uang saja nanti belum pernah bukan Matius pasal 96 apa? Angka 22 saya aku angka 30. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Susete karena matua aku kita sekolah nasang wong Yesu untete waitasik. Tak apa napasa sa di kuan purna kene kan ngendong alapon mo torrabang ng daw misay. Iya tinde lembang matangana tasik mo nalendo iya maparri na napugwa bombang belan naan masisan. Iya torna dan mari mo sa ni Yesu no pelanugi untete waitasik. Ya tona kita yang kuruna untete waitasik tiramban nasa ng siya nakua bombo ya tu sikarakan di dalam kamatakuran apa napak kadai Yesu nakua para apa itu kelamu aku nute anna Suana ang puhale mati untete waitasik. Nakua ni may moko. Kalau itu Petrus daw may lembang na maaling ka untete way laong pelambi Yesu. Apa yaton na tiro nito bara matako ni. Saya yaton na latalan mo kumarrak-marrak minakua o puang kananain na. Ikaram itu Yesus sorongan limanna na toy siya nakua ungkuan ni totangkan mapatongan maapay an nabata penam. Ya kon nakendek mo lang ng lembang radan ni puangin
sang saemi tu mintu tolan lembang tukum penoloi Yesus ya nakua kantongan atau umberangi karena puang sia nakaritutui dan mintu aagan katuana siru selanasang kumpul masalah orang puang ondong pilako mintu keluarga tu dan padi dan kematian puang sia ia mau beronto na keselamatan ta. Kekristenan adalah sebuah perjumpaan dengan Kristus. Kalau kita tidak berjumpa dengan Kristus, tapantan mekuntana bang olok kaleta. Sarani sekiraka, hanyaraka. Belanda ya ke saya niat tunna lagu pu ite lino. Tana kong Yesu meleko jumai oloku Belanda tak tandai ko. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada lagi gunanya doa setelah kematian. Kalau perjalanan kehidupan kita adalah sebuah perjalanan yang tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka mati adalah mati menjadi bagian yang kemudian di dalamnya kita tidak lagi berharap bahwa akan ada doa untuk kita. Tidak ada lagi pengharapan setelah kematian karena segala sesuatunya telah diam dan selesai. Kupunasang. Dari beberapa pengalaman yang Injil saksikan tentang Petrus, mungkin dari luar kita akan menilai Petrus ini orangnya apa lagi suara tua. Bahasa memang itu disang semali. Bahasa Angkuri. Tidak ada bahasa Alkitab di dalam Somali. Bahasa pendeta. Ya pernah kepada Yesus tujuan kematian. Nah, Petrus mau mendoro-doro nakwa moi na sa abina sang kumite may tahu apa aku tetaye. Nda mo paling dolo lari. Petrus, nah Petrus yang ini pasti Petrus yang paling duluan. Dolo maju tapi dolo duka. Nakwa laku kung Yesus nakwa moy na mo dong nasang tumay tahu apa aku tay. Apa ito na din sa bene kutanay ikoduka pa si sola Yesus to Galilea. Nakwa mi Petrus tay aku tanda itu tahu ya tu. Oh bayangkan itu Bapak Ibu saudara-saudara. Ya tu kamadungan siya kamarurusan na peran na tutontong na po lawan untiro tanda kale-kalean na may buang. Petrus suka sekali berbuat salah, tetapi paling cepat menyesal dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia adalah orang baik dan selalu belajar beriman, tetapi walaupun terhalang oleh tindakannya yang kadang nekat. Dan itu adalah Petrus. Minta kopi susi Petrus. Sangat bang kalian aku mau bisa, tetapi ternyata itu tidak bisa dikerjakan. Tidak ada laut tanpa badai. Itu prinsip utama kita. Berani berada di tengah laut, maka juga harus berani menghadapi badainya. Yang bisa datang tiba-tiba, tetapi bukan berarti bahwa tidak ada peluang lagi untuk selamat. Inang ladennya itu bombang, inang ladennya itu di sana barat. Tapi tidak akan memati. Tidak ada hidup tanpa masalah dan pergumulan. Tetapi bukan berarti bahwa serta-merta kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Orang yang tidak punya keberanian iman, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang tidak memiliki keberanian iman akan kesulitan melihat kebesaran Tuhan. Ia tu tayo nampui kapatonganan siya mataku, tayo nalang tiro tupuang umpuisan ni mintu ang gemaritik. Iman menuntut sebuah sukacita. Yang motor nakwa Ibrani lan pasal A apa angka 90 nakwa susite. Yang motor anga tae nasoso tu peranta
Belang moi disanggang tu agan kale tang malendeng ta apa ya tu agan baateng ta di baru kello. Sekalipun semakin hari semakin lemah, tetapi kekuatan dari Allah semakin kuat, semakin memampukan kita untuk melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah di sekitar kita. Ketidakpercayaan membuat kita juga akan berteriak-teriak seperti murid-murid yang melihat Yesus berjalan di atas air yang disangkanya sebagai hantu. Bayangkan bang misi Selanasan, bang Yesus nasang hantu, bang Yesus maayong ka umpotete uway tasik nakuha bumbu itu. Kalau Yesus yang kemudian dianggap hantu oleh murid-muridnya sendiri, bagaimana dengan kebenaran-kebenaran yang masih belum begitu jelas dan terbuka kepada kita? Akankah kita pahami dengan maksimal? Ada dua pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada dua pikiran di antara para murid dan Petrus. Bagi murid-murid yang lain, mau namung otu bombang, apakah siapa namamu Eropi? Sekalipun badai terlalu kencang, sekalipun badai menjadi kuat menghantam kita, paling tidak ini perahu belum tenggelam. Jadi petani saja ada perahu. Kamar jiwamu Eropi, tak asa kepala alammu. Itu menyebabkan mereka bertahan dan terus bertahan. Tetapi lain dalam pikiran Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat Petrus melihat Yesus mendekat dan seolah-olah akan melewati mereka, maka pikiran Petrus, benar pambeton itu pun Yesus. Sementara kita pandasa bompang, sementara kita napandasa wai tasik, nah pambetongan begitu. Jika itu engkau suruhlah aku datang kepadamu, katakan saja. Pokadan bang mai, pokadan bang mau mai, memang mai Petrus. Bagi Petrus itu sudah cukup kalau Yesus bilang kesini engkau. Dan itu menjadi jaminan bahwa ia akan mengalami keselamatan fisik, tetapi juga akan dimerdekakan dari rasa takut. Dia tahu bahwa yang terbaik saat itu adalah bersama dengan Yesus. Kalau kemudian dia ada upaya untuk menemui Yesus, itu lebihnya Petrus. Dia menjaga itu. Dia mampu untuk memikirkan, melakukan sebuah tindakan, sekalipun tindakannya ini juga menjadi jebakan bagi dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu hal yang sangat indah. Cara Petrus menghadapi ancaman kematian karena badai adalah berada dengan Yesus dan bersama-sama dengan dia. Itu prinsip utama. Itu yang menjadi tunggal dalam kepercayaan kita. Yesus menanggapi Petrus dengan serius. Memang, saya mau. Coba Pak Petrus, kalau bisa jalan di atas saya, saya mau. Yesus tidak bilang seperti itu. Yesus tidak menantang Petrus untuk mengujinya. Coba kali itu bisa siapa Tidak. Yesus langsung memberikan sebuah ketegasan, memang. Datanglah ke sini. Datanglah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan cerita Pak Aposusian, Pak Aposusian mana kita kami pameran penatnya. Dan misa Indo na tambay kabor umupuan na marilangan suruga. Ya kung nadusurda suruga, tumangit arruang. Saya ni Yesus may kutana, Indo, matumba ko, mutumang imangra. Ako bulan itu kasan pekarangan ko yung ko ino upuang tayo ko upuy. Ya tu Pak Kamarian dalam jemaat na tayo langsung kanu ko, ya teker kita akan na beres na diurus. Na ditambay mo. Masih may panang na Yesus na ko nila ko, susapalete. Sulit mo korokuli, no? Ku tambah sungamu 20 tahun. Datang-datang apa? 20 tahun gak masih lupa deh. Ya ke dari usia 50 ke 20 dirangangi 20 berarti dari 70. Wah
ada nak kalah anak. Nah kami lama bonding nak. Kenapa dia putuskan untuk bonding supaya kemudian kelihatan awet muda. Nah kami baik tak ingat mengadan akhirnya bonding bang deh. Lalu operasi plastik nak. Oh akhirnya nak putuskan malah operasi plastik. Kami dalam rumah sakit maka memabun di salon akhirnya malah ke rumah sakit di operasi plastik ini. Ya karena mangka operasi plastik tasuk melamar rumah sakit langsung masa nali mau penan apa itu mau penan nah pokoknya tak mau tanda nah atau teh yang penting 20 tahun ke depan laut mati sule karena mati sule kan dia bilang surga nah bawa pun orang surga sabak to na pak kamaya to untuk pengkarangan dalam telino pokok dia orang yang paling mengasihi kan dia bilang surga do surga maaf happy nah kami Yesus minta tejo Nakwa, binan na, tejo tumang itarlo bang, maaparit itarlo bang. Mari mina kutanay, nakwa, pendo. Macam ba kami? Tayo ni ano pong, tayo ni ko'y dandim nila ko ako. Ni ko, apa maleta suna may rumah sakit. Narapong otomate na. Na kami pong Yesu, pebalila ko. Oo. Ibu kapal itu. Gara-gara operasi plastik dengan bonding tem nakilalit mo Yesu. Iya pale. Natampi ni Pong Yesu sementara aduh bang natampi Pong Yesu naku Pong Yesus deh. Masih mau kumabungin. Ibu-ibu ya kenapa? Ya kaya ko bilang mabong yung orang ni Puang. Kenapa kami dulu? Ini cerita yang sederhana sekali tapi mendalam kesangan Tuhan bebaskan lagu kita semua dan mencoba apa dari orang nasang ya Puang. Prinsip Petrus karena Tuhan yang suruh maka apapun saya akan lakukan. Ia sangat mengandalkan setiap perkataan Yesus. Na patongan kumamyung utukara tasu lang may puduk na puang iya makatongan siya Tuhan. Tidak ada orang yang akan bisa masuk dalam hadirat Tuhan dengan membawa keangkuhan dan ketakutan. Dua-duanya tidak. Yang angkuh juga tidak mungkin bisa masuk di hadirat Tuhan dan juga yang takut pun juga tidak bisa. Yang mau pokari saya dah mataku bilang aku rondong ko. Daan mo magiang mentiro tipulaw belan na ako mo to kapenombamu kupamatot ako siya kutundui duga ko. Bayangkan saat bilang kepada ambeknya sama nih. Tapi ambek seorang ambek bisa bangsia pokada anak masang mani. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan kedekatan Allah dan kasih yang begitu besar kepada Abraham yang telah melewati berbagai bentuk pengujian dengan taat itu dinyatakan dengan Allah, dinyatakan oleh Allah dan dihargai oleh Allah, dihormati oleh Allah sehingga ia menyebut Abraham sebagai samanenya. Ketakutan akan membuat kita menghindari Allah dan lari dari hadapannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik sekali bahwa Petrus mulai berjalan di atas air dan dia tidak langsung tenggelam. Imannya benar-benar membuat dia bisa melangkah dengan percaya. Kita biasa Bapak Ibu saudara-saudara, kita biasa berani memulai sesuatu gebrakan pelayanan yang begitu luar biasa. Tetapi begitu kita melihat banyak apa dapat nak tahu, apa dapat nak jemaat dan lain sebagainya. Kita kadang begitu berani untuk menghadapi saat-saat kritis dari orang-orang yang kita kasihi. Jaga bitil itu keluarganya masuk sama mena di rumah sakit, di orang Banua, makanan suste. Daripada kasih masuk satu tempat tua, tandai minta pendeta masuk memang kopong.
Tidak biasa susah. Susiasang. Panggil pasien Pak Pendeta supaya diserahkan sama Tuhan ini orang daripada setengah mati bernapas. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada haknya pendeta untuk ambil nyawanya orang. Dan oleh karena itu doa penyerahan menurut saya pribadi, aku akan mendiskusikannya. Menurut aku pribadi, doa penyerahan itu sebenarnya adalah bagian dari kita mau lari dari kenyataan uang nang tangku bela limo, pustaka limo tangai, tak aku mampu tiroi daripada kasihan menderita, ada bang benana. Tidak. Bapak Ibu saudara-saudara di ibadah penghiburan di ibadah penghiburan di Jemaat Immanuel, kami pernah merenungkan begini. Tuhan itu bukan pembunuh. Tuhan bukan pembunuh dan Tuhan juga tidak punya malaikat pembunuh. Tidak ada malaikatnya Tuhan yang tugasnya mencabut nyawa. Jadi jangan kemudian beranggapan semua sahabat masuk saling menawa tampil bang Pak Pendeta seorang yang pokok masyarakat ini mangkato. Padahal kita sendiri sebenarnya yang sedang tidak kuat. Kita sebenarnya sendiri yang merasa bahwa ini betul-betul sama seperti Petrus. Ya ternama aling kami umtete waitasi. Natiro itu barak, natiro itu bombang, mataku ni napamulai makanan. Begitu ceritanya Bapak Ibu saudara-saudara. Petrus masih kuat berjalan ketika ia belum melihat dan merasakan tiupan angin, ketika tak apa natiro tu mebara sia bombang, tak apa mataku. Bat tak apa tu natiro itu bara sia bombang, tu na perasemu tu angin kapua. Mataku ni napangi pada napong aqua napamulay mo kalan. Pelan-pelan dia tenggelam. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua tidak akan pelan-pelan tenggelam. Pelan-pelan hilang, tapi tak pesan ditilir. Kesimang kalau ku tolong rumah dorong tuan, tidak ada pelan-pelan tenggelam, tapi Petrus pelan-pelan tenggelam. Nah, pera-pera talan. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara? Kenapa Petrus ini menjadi agak unik? Lalu kemudian ditulis di situ, lalu metambah-tambah nih kumarra keminakua, puang. Karena mana? Yesus tahu bahwa Petrus tidak akan langsung tenggelam, tapi mulai. Tak ada orang kemampuan alam ulang kamagasan kamatian. Dan bata apa tontong peminutang puang lan panamrumi. Anna tontong puang umpama sakit pemisolanasan lan untuk Allah katuan. Amin. Kini kau telah pergi meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui engkau Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami melepaskanmu, tetapi kami harus menegaknya karena kami percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kendati penuh dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini ia telah pergi, meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia, sangat mengasihi. Kami syukuri dan melaksanakan. Ia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Pak Poremi pada Ripuan Susinalus seorang Limanon. Pak Poremi pada Ripuan Susinalus seorang Limanon. Beri tanpa Mama
sembahkan bagimu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang menjadi gembala kami. Engkau Allah yang selalu menghantar kami untuk menikmati kasih setia dan rahmat-Mu yang sungguh tak terhilang. Bahwa di dunia yang terbatas dan di hidup yang sementara ini, Engkau selalu menjumpai kami, Engkau selalu meneguhkan dan menguatkan kami. Engkau terus menanamkan iman percaya di dalam diri kami, untuk mempercayai Engkau di dalam segala hal, dalam segala situasi kehidupan, sekalipun rumit perjalanan kehidupan ini, sekalipun kami harus menghadapi tiupan angin dan badai, tetapi kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Engkau Allah yang tidak akan pernah melalui kami. Engkau Allah yang tidak akan pernah melewati kami. Engkau Allah yang akan selalu menghantar kami untuk menikmati bahwa tangan-Mu yang kuat itu akan terus memegang kami supaya kami tidak tenggelam. Kami bersyukur Tuhan bukan karena kematian ini, tetapi karena kasih setiamu yang tak terbatas, yang melampaui menjangkau seluruh bagian kehidupan kami, lebih lagi dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Kekasih bersama dengan anak-anak dan cucu dan segenap rumpun keluarga dan jemaat Tuhan di sini, dalam duka cita kami yang kami alami, baik kami menjalani kehidupan ini, baik keluarga-keluarga kami yang telah meninggalkan dunia ini, segala sesuatunya di dalam pengetahuan-Mu. Dan di dalam semua itu Engkau mengajarkan kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau memampukan kami untuk menghayati bahwa sungguh di dalam kehidupan ini dan di dalam mati kami pun Engkau ada untuk kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Kekasih dalam rumah ini bersama dengan anak-anak dan cucu. Mereka sungguh mungkin lagi mampu untuk menapaki kehidupan ini tanpa kekuatan dari seorang suami dan seorang ayah. Tetapi kami pun percaya dan mereka pun juga percaya bahwa tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang melampaui segala batas apapun, yang melampaui segala ruang dan waktu, yang melampaui semua praduga-praduga kami, yang melampaui semua pikiran-pikiran kami, Engkau saja yang mampu untuk menghantar, membuat teduh hati Ibu Kekasih dan anak-anak dan cucu untuk menapaki kehidupan ini, sekalipun tanpa suami, tanpa bapa di tengah-tengah kehidupan ini. Mereka akan tetap percaya, sama seperti kami juga semua akan tetap mempercayai Engkau di dalam segala situasi dan menemui Engkau. Sekalipun kami harus berhadapan dengan begitu banyak tantangan, sekalipun kami harus menghadapi juga saat-saat di mana kami takut dan gentar, tetapi kami sungguh percaya bahwa tangan-Mu akan siap untuk menyelamatkan kami. Engkau Allah yang tidak akan pernah jauh dari kami dan Engkau akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Buka malitongan, undawan mintu apa langiro. Danga-danga diulungku membunga maelo, umpakar rius heroi kaleku. Papa kata rasulmu pentirindunganku, lakoku ampu sorongan bangunku. Danga-danga diulungku membunga maelo, undawan mintu apalan lino. Yakiran nai petoba siasar robatinku, ya mo pengkirim bulan matotoku. Rapang-rapang natinangku, kutang tenang. Danga-danga diulungku membunga maelo, undawan mintu apalan lino. Tangga-tatan mengaku-aku, siatang matang helen, kalinan. Hamba kukum kumatoto, ulinding halan.
Silakan untuk memuji Tuhan. Rencanamu agar di hidup yang terbatas dan sementara di bumi ini
menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Kristus yang telah berkorban untuk keselamatan kami, kami berdoa. Amin. Sia kamarampasan tetedio kapatona anna sakapua wana ramuna berana kamatotoranna pena masallo. Amin. Mara ko mo kuno para magu te kapila kamarapan ako dan juga bagi kita semua yang boleh hadir. Dan kita masuk di dalam ungkapan bela sungkawa. Yang pertama, ucapan bela sungkawa dari Kerukunan Keluarga Sangtikalan, Kerukunan Keluarga Saluputi, Himpunan Keluarga Sulu Sibidang akan diwakili oleh Bapak Paulus Palintin Takdung, SE, dan ungkapan bela sungkawa yang kedua dari Kastor Kota Kendari yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Kastor oleh Bapak Niko Samara, SE, ME, dan dipersilakan secara berturut-turut. Pertama-tama, sebagai umat yang percaya, saudara kita sekalian, untuk senantiasa menaikkan rasa syukur
bagi hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kekuatan dan kesehatan, bahkan kesempatan untuk hadir bersama-sama di pelataran duka ini, hadir membagi duka dengan keluarga lewat ibadah penghiburan yang telah kita laksanakan pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kasihi Mama Esron bersama anak-anak, cucu dan segenap keluarga yang berduka pada ibadah penghiburan pada malam hari ini. Yang saya hormati kerukunan keluarga Saluputi dan himpunan keluarga Sulu Sebidang untuk menyampaikan ungkapan duka yang dalam atas meninggalnya orang tua saudara kekasih kita di tempat ini. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Yohanes Bona, atau yang akrab kami panggil Bapak Esron. Sebelum saya lanjut, saya menyampaikan terima kasih kepada kerukunan keluarga Satikalan dan himpunan lain kali kalau saya mau duduk tidak mau dekati Dewan Pembina. Belum turun yang berikutnya disuruh naik. Tapi saya bangga semangat orang tua dukung saya. Salam. Bongi Melo. Saya meragukan ini orang tua aja ini. Bongi Melo. Ya, tomat. Yang terhormat dan kami kasihi keluarga yang mengalami duka pada malam hari ini, yang terkasih Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir pada malam hari ini, yang kami hormati orang-orang tua kami, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan Kasih Bersama Sangkorean Kota Kendari, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Kastor yang boleh hadir bersama-sama pada malam hari ini, yang kami hormati berdiri sebagai dikenal. Saya persilakan Ketua Kastor Konawe Selatan untuk berdiri. Maju depan. Tadi saya ketemu di depan, pasti masih ada di dalam sini. Saya persilakan berdiri. Tidak dilihat dari sini, di sebelah sana. Ya, nanti kenalan. Maju ke depan. Yang kami hormati Bapak Ibu yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang boleh kita berkumpul pada malam hari ini dalam ibadah bersama-sama di rumah duka ini. Pertama-tama, meskipun dalam suasana duka, saya mengajak kepada keluarga Pesantren Kota Kendari dan sekitarnya untuk senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja kita yang selalu memimpin, menuntun dan memberikan hikmat dalam kehidupan ini, sehingga kita boleh bertemu kembali di tempat ini dan kita diberikan cuaca yang cukup baik. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saya boleh berdiri di tempat ini untuk mewakili keluarga besar Kasih Tulusana Sang Pelayan Kota Kendari untuk menyampaikan ungkapan duka yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang berduka pada malam hari ini, yang mana salah satu orang tua kami telah dipanggil Tuhan. Dengan hormat saya sebutkan namanya, almarhum Yohanes Bunga, yang beberapa hari telah berlalu. Ini bukan sebuah fenomena, tetapi semenjak kami jadi ketua Kastor, rata-rata dalam 1 bulan
4 atau 5 bahkan sampai 7 Tuhan panggil bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu di balik pelangi yang indah. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, saya minta maaf saya tidak panjang-panjang karena sebenarnya dari kiri kanan saya orang tua tadi itu suruh cepat, maksudnya jangan juga lama-lama karena waktu. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan mohon izin kepada Imam Duka, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terjadi dan akan dilaksanakan Kastor beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Kasih Tulisan Nusantara, khususnya di pengurus, bahwa minggu lalu kalau saya tidak salah ada anak kita dari Toraja datang mendaftar di Kendari, lulus di sekolah Pelita Ibu jurusan farmasi. Ketua Himpunan Mahasiswa Toraja menyampaikan kepada saya bahwa ada anggotanya yang datang kuliah lulus tapi mau pulang. Saya tanya kenapa mau pulang? Minta maaf Ambe, orang tuanya tidak mampu biayai. Bolehkah saya ketemu? 3 jam kemudian saya ketemu. Namanya Jenny siapa Pak? Jenny Sriati kalau salah, dari Rembon. Nah, karena itu sudah siap barangnya untuk pulang, untuk mau diantar ke Lorong Mekar. Tapi saya bilang minta tolong tinggal dulu setengah jam. Saya coba komunikasi dengan Pak Sekretaris Umum, kemudian beberapa orang tua. Mari kita sama-sama membantu anak kita. Ditanya kepada saya, berapa jumlahnya Pak Ketua? Pak Sekretaris tanya, tidak agak berat. Lusa harus dia bayar. Berapa Pak Ketua? 12 juta kalau ya? 12 juta. Saya juga agak puyeng. 12 juta banyak Ibu. Tapi puji Tuhan, kebersamaan orang Toraja tidak sampai 24 jam terkumpul 13.050.000. Amin. Saya terharu dan bangga. Saya telepon Pak Lurah. Saya terharu, yang menangis Pak Lurah. Saking bangga dan saya curigai diganti jadi lurah. Ternyata besoknya, oh tidak Ji. Saya lihat di apa, di mana? Di WA tertidur. Tertidur. Oh berarti dia hilang capeknya. Jadi ini sebuah kesyukuran yang luar biasa. Sebagai orang saya merasa bangga dan terharu. Ternyata kita orang Toraja itu kompak. Itu baru di grup pengurus. Bagaimana kalau kita lempar di grup tongkonan yang kurang lebih 1.000 berapa ya anggotanya di dalam? Tidak cukup 24 jam. Terkumpul uang 13.050.000. Dan anak itu mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya bilang, bolehkah kau bicara? Panitia pembangunan tongkonan bilang sama saya, Pak Ketua, saya sudah dapat rumusnya dari tanah. Apa itu? Kita bikin juga seperti ini. Itu yang terjadi. Nah, puji Tuhan juga tanggal 21 Agustus ternyata sudah cair dana dari Kestra untuk pembangunan rumah tongkong. Dan saya langsung menyampaikan kepada dari Kestra terima kasih banyak, keluarga besar Santorayan Kota Kendari mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dan jangan tobat-tobat. Ya, karena kenapa? Tahun ini juga saya suruh lagi bikin proposal untuk tahun depan. Nah, tetapi untuk pembangunan rumah tongkonan dan ketua panitia saya sudah desak, saya tidak mau tahu ulang tahun Kastor Kota Kendari yang ke berapa? Oh, yang ke berapa? 70 ya? 60 di tanah orang tua kita yang diberikan oleh Om Talang di Baruga supaya pembangunan itu kita terus. Nah,
saya mau menghitung-hitung kembali bahwa kita sudah dibagi 2.300 piro atau Lurah, kurang lebih 300.000. Kalau kita kompak semuanya, berkat kita melimpah, minimal 300.000, 3 bulan tongkonan berdiri. Begitu cara hitungnya. Minimal 300.000 tongkonan berdiri. Karena saya yakin dan percaya bahwa dengan hitungan-hitungan begini ada dasar kita untuk berpartisipasi. Tidak mesti dengan uang. Tidak mesti dengan uang. Doa juga jadi. Ya, seperti itu. Nah, olehnya itu saya sebenarnya ragu-ragu berdiri di tempat ini untuk menyampaikan beberapa hal, tapi dengan semangat kejadian di Makassar memang dikasih di Kastor. Tidak bayar, Ji. Iuran, dan iuran juga tidak ditentukan. Kalau yang kita terdaftar, banyak keuntungannya kita terdaftar, supaya pengurus khususnya Ketua Wilayah dan Putra Rayu tahu, jangan sampai tidak terdaftar ada apa-apa kita yang disalahkan. Ada yang bertanya, kejadian duka kemarin malam, Pak Ketua, kenapa tidak ada pengakaran bunganya? Saya telepon Ketua Wilayah. Ketua Wilayah, kenapa tidak bikin karangan bunga? Minta maaf Pak Ketua, tidak mau terdaftar. Jadi apa? Yang penting sudah didatangi berkali-kali. Dan saya sampaikan kepada ketua yang bersangkutan, kalau bisa datangi lagi 1 kali setelah berukaan. Kenapa? Rekam, supaya ada bukti kita bahwa dia betul-betul tidak mau masuk di Kastor. Ada juga kejadian di wilayah lain, tidak mau masuk di Kastor karena sudah masuk di Terpunan. Kerukunan itu adalah himpunan warga Toraja. Dari kerukunan itu lahirlah namanya Kastor, karena kerukunan adalah pilarnya Kastor. Supaya kita jelas. Nah, Kastor hari ini bukan cuma ngurusin nanti ada kamar mata baru berdiri begini. Kalau seperti ini saya akan dimarahi dengan orang tua saya. Karena ada 4 pilar tugasnya Kastor. Yang pertama, tentang kebudayaan Toraja tingkatkan. Dan saya akan percaya sudah 80% orang Toraja Kota Kendari pasti ada baju Torajanya. Yang belum jahit sendiri. Termasuk Pak Lurah belum ada baju Torajanya. Yang kedua, tugas Kastor yang kedua adalah ekonomi kreatif dan UMKM. Ekonomi kreatif Indonesia. Orang Toraja dari Kota Kendari pantau timbang tentang UMKM. Artinya kalau ada keluarga yang mau berbisnis atau membuka usaha, ada peluangnya. Saya buka lagi kartu. Kalau ada yang naik ke bandara, lihat tanah Sinode sudah ditimbun, yang timbun itu saya. Saya membuat kawasan UMKM, tapi baru 5 orang Toraja yang mendaftar. Tapi memang saya tidak ekspos. Karena kapan saya ekspos, semuanya mau. Sementara perdagangan itu tidak main-main. Yang ketiga, apa itu? Advokasi hukum dan tenaga kerja. Pak Lurah sudah beberapa adik-adik kita yang sudah kita fasilitasi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Hanya beliau sampaikan, Pak Ketua tidak usah kita sampaikan. Biar tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Oh ya, karena dia majelis, dia pakai ilmu majelisnya. Siap. Yang keempat, ini masih tabu. Ini masih tabu kita. Ini tugasnya Kastor ini.
berdaulat di bidang politik. Tahun depan kita menghadapi pemilu. Segala yang saya mau tanya, maukah kita berpartisipasi dalam politik? Tapi ada yang tanya sama saya begini, Pak Ketua, saya kira Bapak bilang Castro itu tidak boleh berpolitik. Iya, tidak boleh berpolitik dalam artian jangan jadi underdog salah satu partai politik, tetapi harus berpolitik. Jadi Ketua Castro, saya langsung tolong Om Simon Mantong. Om, ada poker Om? Mulai datang ada, tapi kecil. Saya cek dengan Pak Lurah ke kantor. Kantor apa Pak Lurah? Iya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kami dapat di sana pokok pikirannya Om Simon Mantong 2 tentang kursi dan tenda. Tapi bukan kursi itu diperuntukkan buat orang Toraja, keluarga Castro yang punya usaha. Lalu dia bilang, adakah orang tua yang punya usaha yang begini? Saya bilang, ada. Allah ikat kakiku. Saya bilang, oh dia Allah. Bilang saja ada dulu. Iya, tanya Allah. Dia pucat lihat saya. Pokoknya itu tadi itu. Yang saya lihat orang tua di Kota Kendari, kompak, siang kanan, apalagi Sikamali dan seterusnya dan seterusnya. Buktinya ini malam kita ketemu semua seperti itu. Oke, terlalu panjang. Sudah jam malam, tapi ini saya perlu sampaikan karena sudah 4 kali orang Turukan saya tidak pernah datang karena kesibukan. Dan saya kursus ini malam, apa boleh buat? Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta dan Majelis dari Jemaat Getsemani yang telah memberikan kesempatan kepada bidang kerohanian, mohon maaf bukan seksi, bidang kerohanian Castro Kota Kendari untuk melayani pada malam hari ini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sergius Sigal STH yang telah membawa firman. Kita serenasa ataupun mau mata yang ditetaran Pak Mabin. Sebelum melaksanakan tidak punya Castro, memang pokadasi dalam kita serenasa, tesan serenasa, kemudian kami di wilayah, sementara kan jalan tugas kita, tunamaikan di ketua. Jadi sampai mau kalah 5 jam, tak pernah itu terselak ketemu. Jadi khusus kita wilayah di sini apa yang dikatakan Pak Ketua tadi mungkin ada keliru sedikit. Dari wilayah untuk masih memantau dari wilayah 6 yang terdata 526 untuk sementara. Tadi saya ada ditelepon lagi dari pengurus dari wilayah 2 bahwa di situ ada lagi anggota namanya apa. Itu yang pertama, yang kedua. Tapi kegiatan kami selama ini kami sudah berusaha dengan sedemikian rupa, bekerja dengan keras di wilayah, tetapi dalam hal ini atas nama masyarakat Toraja yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya, Pawe Mata Namin Toraja. Ya, untuk penyampaian bahwa ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah besok dimulai jam 11.30 atau setengah 12 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathan Togau MD. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.